Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengasuh metode riset Dr. Anda Retno Enda Supendi SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul pengaruh tingkat pendidikan, kedisiplinan serta pengalaman kerja yang dapat berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan PT Gudang Wing Surya Jember. Perkenalkan, nama saya Robitotul Islamiyah, NIM 19104111122. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Sumber daya manusia atau SDM mempunyai posisi sentral dalam mewujudkan kinerja pembangunan yang menempatkan manusia dalam fungsinya sebagai resource pembangunan. Kualitas manusia diprogram sedemikian agar dapat sesuai dengan tuntutan pembangunan atau tuntutan masyarakat. Di era globalisasi yang terjadi saat ini membuat persaingan di dunia bisnis semakin ketat. Banyak sekali perusahaan di Indonesia mewajibkan karyawan untuk meningkatkan keunggulannya di segala bidang dalam mencapai kinerja yang maksimal bagi perusahaannya. Hakikat sumber daya manusia setiap organisasi atau perusahaan, khususnya pada lembaga pendidikan, diperlukan adanya sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah tenaga kerja pada suatu organisasi. Agar aktivitas manajemen berjalan dengan baik, perusahaan harus memiliki karyawan yang berpengetahuan dan berketerampilan tinggi serta usaha untuk mengelola perusahaan secara optimal sehingga kinerja karyawan meningkat. Dalam meningkatkan kinerja karyawan, perusahaan juga harus memperhatikan tingkat pendidikan karena dengan memiliki karyawan yang berprestasi akan memberikan sumbangan yang optimal bagi perusahaan. Selain itu, tingkat pendidikan dalam menaikkan tingkat kinerja karyawan, kedisiplinan juga harus diperhatikan. Disiplin kerja adalah bentuk ketaatan terhadap peraturan tata tertib yang telah ditetapkan. Disiplin merupakan modal utama yang mempengaruhi tingkat kinerja karyawan. Selain dua aspek yang telah disebutkan di atas, adapun yang perlu diperhatikan lagi oleh perusahaan yaitu pengalaman kinerja. Aspek ini juga penting karena jika tidak dapat menyebabkan penurunan kinerja karyawan. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari proposal penelitian yang telah disebutkan di atas yaitu yang pertama, metode apakah yang perlu dilakukan PT Wing Surya Jember sebelum melakukan perekrutan karyawan. Kedua, apakah yang harus dilakukan jika terjadi kesalahan dalam melakukan perekrutan karyawan. Ketiga, seberapa pengaruh tingkat pendidikan terhadap peningkatan kinerja karyawan. Keempat, mengapa pengalaman kerja calon karyawan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Selanjutnya, tujuan penelitian. Dari rumusan masalah, adapun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut. Pertama, mengetahui metode sebelum melakukan perekrutan karyawan. Kedua, mengetahui hal yang harus dilakukan jika terjadi kesalahan dalam merekrut karyawan. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap peningkatan kinerja karyawan. Keempat, mengetahui mengapa pengalaman kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan. Manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan oleh beberapa pihak dengan adanya penelitian ini antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagi akademisi. Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan pengetahuan ilmu dan pembelajaran terkait dengan pentingnya tingkat pendidikan, kedisiplinan, dan juga pengalaman kerja bagi suatu organisasi atau suatu perusahaan. Kedua, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam proses pembelajaran bagi peneliti selanjutnya, sehingga diharapkan mampu menyempurnakan menjadi lebih baik dengan pandangan yang terbaru. Ketiga, bagi perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengembangkan tingkat kinerja karyawan serta kualitas perusahaan. Selanjutnya, bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, tinjauan teoritis. Adapun isi di dalam tinjauan teoritis yang pertama, pendidikan. Menurut tim pengembang MKDKIK IP Semarang, pendidikan adalah usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani seperti pikiran, rasa, cipta, dan budi nurani, dan juga jasmani yang terdiri dari panca indera serta keterampilan-keterampilan. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan umum pendidikan nasional yaitu membentuk manusia Pancasila. Kedua,
Tujuan institusional yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya. Ketiga, tujuan kurikuler yaitu tujuan bidang studi atau mata pelajaran. Yang keempat, tujuan instruksional yaitu tujuan materi kurikulum yang berupa bidang studi terdiri dari pokok bahasan dan subpokok bahasan. Terdiri atas tujuan instruksional dan juga tujuan instruksional khusus. Ruang lingkup pendidikan. Tim pengembang MKDK IP Semarang mengemukakan tentang pembagian pendidikan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan informal ialah pendidikan yang diperoleh seseorang di rumah dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, pendidikan formal ialah pendidikan yang mempunyai bentuk atau organisasi tertentu. Yang ketiga, yaitu pendidikan non-formal. Selanjutnya, kedisiplinan. Pengertian mengenai disiplin pada Ensiklopedia Administrasi Deng G. Disiplin diartikan sebagai suatu keadaan tertib di mana orang-orang yang tergabung dalam organisasi tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan dengan senang hati. Jenis disiplin kerja. Disiplin kerja dapat ditimbul dari dalam diri dan karena adanya perintah. J.R. Terry dalam terjemahan Winardi membagi jenis disiplin menjadi dua, yaitu disiplin yang timbul dari dalam diri sendiri atau bisa disebut self-imposed discipline. Yang kedua, disiplin yang berdasarkan perintah atau bisa disebut command discipline. Prinsip-prinsip kedisiplinan. Yang pertama, pendisiplin dilakukan secara pribadi. Kedua, pendisiplin harus bersifat membangun. Ketiga, pendisiplin dilakukan secara langsung dan segera. Keempat, keadilan dan pendisiplinan sangat diperlukan. Kelima, setelah pendisiplinan hendaknya wajar kembali. Selanjutnya, pengalaman kerja. Pengalaman kerja adalah proses pembentukan pengetahuan dan atau keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan karyawan tersebut dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Pendapat lain mengemukakan pengalaman kerja adalah ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang, serta dapat memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakannya dengan baik. Pengukuran pengalaman kerja. Beberapa hal yang digunakan untuk mengukur pengalaman kerja seseorang adalah A. Gerakannya berirama, artinya terciptanya dari kebiasaan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Kedua, lebih cepat menanggapi tanda-tanda, artinya tanda-tanda seperti akan terjadinya kecelakaan kerja. Yang ketiga, dapat menduga akan timbulnya kesulitan sehingga lebih siap menghadapinya. Keempat, bekerja dengan tenang. Seorang pegawai yang berpengalaman akan memiliki rasa percaya diri yang cukup besar. Produktivitas kerja. Pengertian produktivitas pada dasarnya mencakup sikap mental yang selalu mempunyai pandangan yang lebih baik dari hari ini dan berpikiran bahwa hari esok akan lebih baik dari hari sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja yang pertama pendidikan, kedua keterampilan, sikap, dan etika kerja, keempat teknologi, 5 tingkat penghasilan, 6 jaminan sosial, 7 tingkat sosial dan iklim kerja, 8 produksi, 9 motivasi, 11 gizi dan kesehatan, dan 12 hubungan individu. Selanjutnya, pengukuran produktivitas kerja. Ada dua macam alat pengukuran produktivitas kerja. Yang pertama, physical productivity, yaitu produktivitas secara kuantitatif seperti ukuran, size, panjang, berat, banyaknya, unit waktu, dan biaya tenaga kerja. Kedua, value productivity, yaitu ukuran produktivitas dengan menggunakan nilai uang yang dinyatakan dalam rupiah, yen, dolar, dan seterusnya. Tinjauan penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Asti Adanari tahun 2005 yang berjudul Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi pada Maharani Handicraft di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tri Nurini tahun 2014 yang berjudul Pengaruh Pendidikan dan Pengalaman Kerja terhadap Kinerja Guru PAI SD Negeri di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sragen. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional dengan menggunakan metode analisis regresi linier sederhana dan berganda, pengumpulan data yang menggunakan data angket.
Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis adalah kesimpulan, tetapi kesimpulan itu belum final, masih harus dibuktikan kebenarannya. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kedua, kedisiplinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, populasi dan teknik pengambilan sampel. Populasi, yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila subjek penelitian kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semua. Sedangkan jumlah subjek penelitian yang lebih dari 100 dapat diambil 10% dikurangi 15% atau 20% dikurangi 25% atau lebih. Variabel penelitian. Variabel penelitian adalah gejala bervariasi yang menjadi penelitian atau apa yang menjadi peneliti di suatu penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Yaitu variabel bebas adalah pengalaman kerja X, sub variabel yang akan diteliti yaitu lama waktu atau masa bekerja dan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Sedangkan variabel terikat yaitu produktivitas kerja dengan sub variabel sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan waktu, dan yang kedua, hasil kerja. Metode dan alat pengumpulan data. Yang pertama, metode angket adalah pengumpulan data yang berupa daftar pertanyaan tertulis yang tersusun dan disebarkan untuk mendapatkan informasi dari sumber data atau responden. Yang kedua, metode dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, notulen rapat, dan catatan harian, dan sebagainya. Yang ketiga, metode wawancara. Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari objek wawancara atau narasumber. Metode analisis. Analisis deskriptif presentasi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengalaman kerja dan disiplin kerja terhadap produktivitas karyawan. Analisis ini menggunakan rumus N kecil per N besar dikalikan 100%. Dengan keterangan N kecil yaitu nilai yang diperoleh atau skor hasil, N besar jumlah atau seluruh skor atau nilai, sedangkan persen yaitu tingkat keberhasilan yang dicapai. Selanjutnya, validitas dan reliabilitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keabsahan dari instrumen-instrumen yang dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat menggunakan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Sedangkan rumus yang digunakan yaitu korelasi product moment angka kasar oleh persen, yaitu sebagai berikut dengan keterangan R EQ kecil adalah koefisien korelasi, X besar adalah nilai faktor tertentu, Y besar adalah nilai faktor total. Uji normalitas data. Proses uji normalitas data dilakukan dengan memperhatikan penyebaran data atau titik pada norma P, plot of recent standardization residual dari variabel terikat, di mana jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika penyebaran jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya, analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat dengan rumus Y sama dengan A0 ditambah A1 X1 ditambah A2 X2 dengan keterangan Y sama dengan kriterium, A0 sama dengan bilangan konstan, A1 sama dengan koefisien persamaan regresi prediktor 1, A2 sama dengan koefisien persamaan regresi prediktor 2, A1 sama dengan prediktor 1 dan A2 sama dengan prediktor 2. Uji penyimpangan klasik. Pada penelitian ini juga akan dilakukan beberapa uji asumsi klasik terhadap model regresi yang meliputi uji multikolinearitas, yang kedua uji heteroskedastisitas, yang ketiga uji autokorelasi. Selanjutnya uji hipotesis.
Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, maka dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan pada penelitian ini. Pengujian ini dilakukan dengan uji F atau secara simultan maupun uji T atau secara parsial. Uji T atau pengujian signifikan secara parsial, sedangkan uji F yaitu pengujian signifikan secara simultan. Selanjutnya, analisis koefisien determinasi atau bisa disingkat R2. Koefisien determinasi atau R2 dipergunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar persentase variasi variabel bebas pada model dapat diterangkan oleh variabel terikat. Koefisien determinasi atau R2 dinyatakan dalam persentase. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.